Selamat datang kembali dan selamat bertemu pada pertemuan 13. Kembali lagi kita bertemu. Nah, pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah melakukan ujian praktek if majemuk. Ingat, ujian praktek berarti ada penilaiannya. Ada nilai yang diambil, segera dikerjakan kalau belum. Ya, ini adalah P12 kamu. Kerjakan untuk mendapatkan nilai ujian prakteknya. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Emotional damage. Tanpa basa-basi kita lanjut. Materi saat ini adalah mengenai VLOOKUP. Ya, apa sih VLOOKUP? Bagaimana sih? Ya, tujuannya agar kamu bisa mengaplikasikan VLOOKUP ke dalam Excel kamu. Nah, VLOOKUP sendiri berasal dari kata V dan lookup. Ya, V itu adalah vertikal atau vertikal dalam bahasa Indonesia atau tegak lurus. Lookup berarti pencarian. Kalau digabungkan berarti pencarian secara vertikal atau pencarian secara tegak lurus. Jelas ya? Next. Sintaks VLOOKUP sama seperti if, ada sintaksnya ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, ada 4 elemen di dalamnya. Yang pertama adalah lookup value, yang kedua adalah table array, yang ketiga adalah column index num atau number. Call ini column ya, column. Range lookup. Oke? Next. Di sini lebih detailnya, yaitu yang pertama, lookup value, nilai yang ingin Anda cari, disebut juga nilai pencarian. Contoh nih, kamu ini mau cari apa gitu. Ya kan? Misalnya kita mau cari sepatu. Nah, kita mau cari sepatu. Jadi apa yang ingin Anda cari? Kita mau cari sepatu. Yang kedua, table array. Table array ini adalah rentang tempat nilai pencarian berada. Rentang tempat nilai. Berarti di tempatnya di mana, ya kan? Nah, di mana sih ingin mencarinya? Di mana sih? Nah, misalnya kita mau cari sepatu, mau cari di mana? Apakah kita mau ke tokonya langsung? Apakah kita mau melalui Tokopedia atau Shopee atau Blibli, Bukalapak dan lain-lain? Yang ketiga adalah column index number, nomor kolom dan rentang yang berisi nilai. Ya. Jadi contoh kita udah dapet nih tabel tempatnya, ya kan? Mau kolom keberapa? Kalau di Excel kan ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Ya. Istilahnya kolom pertamanya, kolom keduanya, kolom ketiganya dan seterusnya. Kan gitu. Di kolom keberapa kita cari. Nah, dan yang terakhir range lookup ya. Range lookup ini ada dua, yaitu true dengan false. Misalnya kita mau cari sepatu merek Nike ya, kita isikan true. Berarti selain merek Nike, sepatu intinya sepatu pasti keluar. Misalnya sepatu merek Diadora, merek Reebok dan lain-lainnya itu pasti keluar. Itulah yang dinamakan true ya. Tapi kalau kita gunakan false ya, kita gunakan false artinya dia gak mau sepatu lain. Dia maunya merek Nike doang, sepatu Nike. Alhasil hanya sepatu Nike yang dimunculkan. Oke, sampai di sini ngerti ya? Karena kalau kamu baca, ini adalah true jika menginginkan hasil yang mendekati, false jika menginginkan hasil yang sama persis. Nah, kita masuk ke contoh. Jadi, seakan kasih lihat kamu. Di sini ada daftar gaji karyawan Wahidin. Ada Kalista, Fernando, Jennifer, Jesslyn, Catherine ya. Ini gaji-gajinya. Nah, misalnya di sini ada namanya kalau seketikan Kalista, maka harusnya muncul berapa gajinya? Kalista di sini 1.500.000. Enter. Iya, 1.500.000. Gimana kalau kita ganti ya? Catherine berapa gajinya? 1.750.000. Iya, jadi munculnya 1.750.000. Caranya bagaimana sih? Gampang. Ya, kita delete dulu. Sama dengan ya, VLOOKUP, ingat buka kurung. Yang pertama ingat lookup value. Kita mau cari apa sih? Kita mau cari Catherine, klik Catherine-nya. Jadi VLOOKUP ini pasti selalu ada dua tabel. Ya, tabel awal. Tabel awal adalah tabel yang berisi ini, data-datanya. Dan ini adalah tabel apa? Ini adalah tabel pencariannya. Jadi apa yang mau kita cari? Nah, Catherine yang mau kita cari Catherine. Kemudian biasa koma ya kan? Koma. Setelah itu table array. Table array-nya itu adalah kamu mau cari di mana sih Catherine ini? Carinya di sini. Di sini. Sini kan? Di table yang pertama kan? Caranya kayak mana?
blok table pertamanya. Punya set titik koma ya. Punya kamu kalau koma buat koma. Blok tablenya. Loh, nggak blok dari judul tidak. Blok isinya saja. Ya, blok semua isinya. Table yang pertama, ya, table yang utama. Jadi dia akan cari dari table yang utama. Kalau sudah di blok, jangan lupa buat jadi sel absolut. Cara buatnya adalah ini, tambahkan tanda dolar. Kenapa? Dia harus kunci. Jadi carinya di sana-sana aja, dia gak pindah-pindah carinya. Nah, jadi ada dolar, 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 dolar. Ngerti ya sampai di sini ya? Ini pelajaran semester 1 loh, sel absolut. Ya. Kemudian next, elemen ketiganya, kolom indeks. Di sini kan mau munculkan gaji. Nah, di sini gajinya di kolom keberapa? Di kolom pertama kah? Di kolom yang isinya Kalista Fernando itu kolom pertama namanya, atau kolom kedua yang isinya 1.500.000, 1.550.000 dan seterusnya? Ya, benar, dia di kolom kedua. Maka di sini kita isikan kolom 2. Kemudian yang terakhir, kita mau pakai true atau mau false. Kalau mau true berarti selain dari Catherine, misalnya namanya bukan Catherine tapi K, mungkin nanti gajinya juga 1.750.000. Saya selalu sarankan pakai saja true. True, tutup kurung. Setelah selesai, enter. Nah, di sini Catherine sudah mendapatkan gaji 1.750.000. Kalau ini kita ganti Jennifer. Enter. Jennifer 1.650.000. Di sini pas ya. Jadi gampang kan kalau ada yang namanya VLOOKUP. Jadi dia mencari, oh gajinya berapa atau harganya berapa. Kalau baju ukuran ini harganya berapa. Kan gitu. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Ini contohnya ya. Oke. Berikutnya adalah tugas yang harus kamu kerjakan, yaitu ada 3 soal. Tugas ini seperti biasa kamu kerjakan di mana? Ya, kerjakan di buku latihan. Kemudian tulis soal dan jawabannya. Jangan lupa kumpulkan. Yang di sekolah langsung kumpul nih. Kalau yang di rumah ada kasih link Google Form, kumpul dalam bentuk foto. Ya, siap foto kumpul. Jangan lupa tulis nama kamu di foto. Jadi di latihan tulis nama dulu. Jangan sibuk foto nggak tulis nama, nggak senilai nanti. Ya, ingat, tulis nama, tulis kelas, tulis P13, foto kirim yang di rumah. Harus hari ini juga, nggak ada nanti-nanti. Harus hari ini juga. Jadi siap lihat video langsung kerjain. Cukup jelas ya? Kita akan jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.